teman baru. Namanya tahu nggak siapa? Namanya Lause Lingling. Nah, seneng ya kita punya banyak Lause yang bisa ikut meramaikan bersukacita bersama-sama kita di hari Minggu ini. Nah, hari Minggu kita mau nyanyi apa nih, Lause? Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Nah, masih ingat nggak? Yuk kita nyanyi. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Arti awal cipta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cipta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi ya. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cipta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Pinter. Nah, sebelum memulai, mari kita doa pembukaan dulu ya. Akan dipimpin oleh Lause Lingling. Kita akan tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah menyaksikan akan kebaktian sekolah minggu ini ya Bapa. Walaupun di rumah saja, tetapi kami boleh bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami agar Tuhan berkati agar kami di dalam keadaan sehat selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ada sukacita, kita masih semangat memuji Tuhan. Ya, Lause. Ya. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagi nih lagu baru yang pertama kali pernah Lause ajarkan ya, karena untuk minggu-minggu sekarang ini kita kan lagi belajar tentang tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan ya. Adik-adik juga bisa dipakai Tuhan. Oke, masih ingat lagunya? Ada siapa aja nih? Ada siapa, Lause Lingling? Ada Ayub, Ada Ayub, Yusuf, ada Yusuf, ada Daniel, dan ada banyak deh. Abraham ya. Oke, masih ingat ya? Berdiri, berdiri. Kita mesti semangat ya. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya.
bilang nih, Yesus bisa pakai siapa saja. Ya, kali ini Tuhan Yesus akan memakai siapa ya, Lause? Yusuf. Ya, Kita akan memakai Yusuf. cerita firman Tuhan dengan tokoh yaitu Yusuf. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita naikkan pujian dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Berdiri ya, tetap berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ulangi lagi satu kali ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Jenny Suwandi. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Wah, kita ini belum bisa ibadah bersama. Jadi, kita tetap ibadah di rumah dulu ya. Nah, Lause ajak teman Lause nih supaya menemani kalian di rumah. Nah, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Ayo kita semua ambil sikap doa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhirnya, supaya kami semua mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, Lause bawa teman Lause yang paling ganteng nih. Ayo perkenalkan diri, siapa namanya? Halo semuanya, nama saya Bobby. Oh, namanya Bobby. Adik-adik ingat semua ya, nama dia adalah Bobby. Nah, Bobby, sekarang Bobby udah siap belum dengar cerita? Langsung udah siap dengar cerita. Ya udah dong, masa belum sih? Yang harusnya kamu udah siap belum dengar cerita? Bobby sih siap-siap lah Lause. Bobby kan udah ganteng, pakaiannya udah bagus. Jadi Bobby udah siap mendengarkan cerita. Oh begitu ya, sudah kalau begitu sini Lause cerita ya sekarang ya. Nah, hari ini Lause akan cerita tentang seorang yang sangat terkenal. Hah? Terkenal? Siapa ya? Nah, kira-kira adik-adik semuanya ada yang tahu nggak ya siapa tokoh yang akan Lause ceritakan yang paling terkenal? Waduh, siapa ya? Langsung, Bobby tebak ya. Abraham. Oh salah, itu udah diceritain. Terus siapa dong Lause? Yaudah, hari ini Lause akan cerita tentang Yusuf. Oh, oke Lause. Siapa sih Yusuf itu Lause?
Nah, Yusuf itu adalah anak dari Yakub. Dia punya 11 saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Jadi dia punya banyak saudaranya. Oh, begitu ya, Rasul. Banyak ya saudaranya, Rasul. Aku juga mau dong banyak saudara. Ini. Jadi Yusuf itu adalah anak yang paling disayang papanya. Hah? Paling disayang? Kenapa begitu, Rasul? Iya dong, karena Yusuf itu anaknya jujur. Lalu Yusuf itu selalu beritahu ke papanya kalau saudara-saudaranya suka melakukan kejahatan-kejahatan atau kesalahan-kesalahan. Oh, jadi Yusuf lapor ya Rasul ya ke papanya. Iya, karena Yusuf seorang yang jujur dan dia tidak suka berbuat yang jahat. Maka itu dia kasih tahu ke papanya kalau saudara-saudaranya sudah berbuat jahat. Oh, begitu ya Rasul. Iya. Nah, suatu hari papanya membelikan Yusuf satu jubah yang sangat indah. Seperti baju aku ya Rasul yang sangat bagus. Ya, bajumu juga bagus. Tapi yang punya Yusuf ini sangat luar biasa, mahal harganya, bagus banget bajunya. Oh, senang sekali ya. Jadi Yusuf sangat senang karena dia mendapatkan baju yang sangat indah dari papanya. Wah, enak banget, aku juga mau. Ya boleh, tapi masalahnya terjadi ketika papanya hanya membelikan Yusuf baju yang sangat bagus, maka saudara-saudara yang lainnya menjadi iri hati. Hah? Iri hati? Waduh. Iya, saudara-saudaranya menjadi gak suka sama Yusuf. Lalu Yusuf juga sering mimpi. Nah, mimpinya ini Yusuf beberapa kali mimpi kalau saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bahkan dia pernah bermimpi kalau papa mamanya pun ikut menyembah, bersujud menyembah dia. Hah? Kok begitu? Iya, makanya akhirnya Yusuf makin dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu apa yang terjadi? Nah, inilah susahnya. Karena sudah iri hati, maka saudara-saudaranya mempunyai niat yang jahat kepadanya. Hah? Niat jahat apa sih? Iya, niat jahatnya adalah dia akan dibunuh. Oh my God! Hah? Kok dibunuh sih? Inilah susahnya ya. Kalau sudah iri hati, maka muncul ide-ide jahat. Maka itu Bobby gak boleh iri hati. Ya Rasul, Bobby gak pernah kok iri hati. Ya udah, bagus kalau begitu. Nah, akhirnya mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu suatu kali mereka pergi ke sebuah tempat dan mereka sudah berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi si kakaknya yang bernama Ruben bilang, jangan dibunuh, itu adik kita, jangan dibunuh. Kalau kita nggak usah bunuh aja lah, kita masukkan aja ke sumur. Hah? Masuk ke sumur? Takut. Nggak usah takut, karena sumurnya itu nggak ada air. Tapi takut juga loh, Sir. Ya iyalah, emang sih takut juga karena kan sudah dalam, masuk ke dalam. Nah, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang sudah tidak berair. Hah? Kasihan ya Rasul ya? Iya, kasihan sekali.
Lalu kakaknya yang namanya Yehuda punya ide, lebih baik dia dijual saja ke orang Midian yang sering lewat di situ. Hah? Dijual? Iya. Jadi Yehuda bilang, ayo kita jual aja. Pada waktu orang Midian lewat, mereka bilang, hei turun sini, kami punya seorang budak, kami mau menjualnya, maukah kamu membelinya? Lalu orang Midian tanya, berapa harganya? Dia jawab, 20 sikal perak. Lalu Yusuf dijual ke orang Midian itu dengan harga 20 sikal perak. Hah? 20 sikal perak? Berapa itu Yusuf? Aduh, kalau dirupiahkan sekarang sangat kecil. Cuma 84.600. Iya, makanya murah sekali. Masa sih cuma dijual seharga segitu saudaranya? Iya, kasihan banget sih Yusuf ya Yusuf. Iya, makanya inilah akibat dari iri hati ya. Akhirnya saudara sendiri pun dijual. Nah, sesudah itu lebih parahnya lagi, mereka berusaha untuk membohongi papanya bahwa Yusuf sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Gimana caranya Yusuf? Nah, caranya mereka ambil pakaiannya Yusuf yang maha indah itu, lalu mereka sobek-sobek, mereka celupkan ke dalam darah domba. Hah? Darah domba? Iya, mereka potong domba, ambil darahnya, mereka celupkan itu bajunya Yusuf supaya papanya nanti pikir bahwa Yusuf itu sudah dimakan oleh binatang buas. Hah? Aduh, jahat sekali saudara-saudaranya. Ya beginilah Bobi. Makanya Rasul bilang, kalau sudah iri hati, maka kita bisa membuat jahat yang lain-lainnya. Muncul ide-ide jahat yang lain-lainnya. Maka itu Bobi dan adik-adik semua yang ada di rumah, ingat-ingat jangan iri hati. Oh gitu ya Rasul. Iya Rasul, aku nggak iri hati kok. Nah, pinter ya Bobi ya. Nah, begitulah ceritanya. Akhirnya Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke orang Midian. Oh, kasihan ya Rasul. Ya udah ya. Nah, nanti kita akan lihat cerita berikutnya bagaimana Yusuf selanjutnya. Apakah Yusuf menjadi pengemis atau justru Yusuf menjadi orang yang hebat? Oh iya Rasul, kita siap menunggu cerita berikutnya. Hehehe. Ya sudah, sekarang Rasul mau tanya kepada Bobi, pelajaran apa yang sudah Bobi dapatkan dari cerita ini? Apa ya? Yang pertama, Bobi tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh membohongi orang. Apalagi? Oh iya, yang paling penting, Bobi nggak boleh iri hati. Iya. Lalu apa lagi kira-kira? Bobi juga mau jujur kayak Yusuf. Kalau ada kesalahan, Bobi kasih tahu. Oh ya, bagus juga ya. Jadi harus jujur. Apalagi coba? Apa ya? Ya, Bobi harus belajar untuk mengasihi saudara-saudara Bobi, adik kakak Bobi semuanya. Bobi harus sayang pada mereka semua. Nah, betul. Itu yang bisa kita pelajari. Tuhan Yesus juga mengajari kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi papa mama, mengasihi adik kakak, mengasihi teman-teman, mengasihi semua orang. Jadi kita harus saling mengasihi. Juga gak boleh iri hati. Kalau kita iri hati, nanti kita akan berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, dan kita berdosa kepada Tuhan. Tidak mau kan Bobi berdosa pada Tuhan?
Iya loh, Bobby mau jadi anak yang taat kepada Tuhan. Oke, bagus Bobby. Kalau gitu kita cukup sampai di sini ya cerita hari ini ya Bobby ya. Oke Lase, nanti kita lanjut cerita berikutnya. Kalau gitu Bobby pimpin doa ya untuk penutupnya. Ya, bagus. Bobby yang berdoa saja. Ayo semua adik-adik kita berdoa ya. Ikuti Bobby berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Tuhan, saya mau belajar supaya saling mengasihi dan juga tidak iri hati. Tuhan, tolonglah Bobby untuk selalu berbuat baik dan tidak jahat. Bobby juga belajar jujur. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bagus Bobby. Kita salam dulu yuk untuk semua adik-adik yang ada di rumah. Dadah. Dadah semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Demikian adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang tokoh Yusuf yang tidak iri hati dan jujur, selanjutnya apa Lose? Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan sambil kami menyanyikan Give Thanks. Boleh duduk, gak apa-apa. Give thanks to the faithful. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
mau menyampaikan lagi sedikit pengumuman ya. Minggu depan kita masih tetap ibadah online seperti hari ini ya Lause. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum di-subscribe untuk men-subscribe dan di-like, lalu nyalakan lonceng untuk di multimedia GP Kris Tanjung Pandan. Oke. Nah, selesai ini kita mau berdoa untuk persembahan dulu ya. Lause Melita aja yang berdoa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap pengurus yang ada di sekolah minggu memakai uang persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu dan untuk mengembangkan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap yang memberi maupun yang belum memberi. Tuhan juga berkati papa mama yang ada di rumah yang bekerja walaupun di rumah. Tuhan berikan berkat untuk ditambah-tambahkan supaya bisa menjadi saluran berkat dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Ini semua kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita, Lause. Kita mau nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu.